قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فالمكاسب على قدر المخاطرات فمن خطر بنافس ملك نفيسا ومن هون في معاملته وأهمل حسن الاستعداد فيما يقرب إلى رب عز وجل كان كمن أهدى إلى الملك حشفا فإنه يندم إذا قدمت هدية بين يدي الملك ويعول سعيه إلى الخيبة فانتبه لنفسك أيها الأخ واسمو بنفسك إلى معالي الأمور وجانب طريق العجز أصحاب الدعاوى إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Dikatakan oleh beliau, fal mukasab, maka hasil yang diusahakan, entah itu masalah ibadah atau masalah dunia atau masalah lainnya, ala qadril mukhatarati, menurut kadar usahanya. Hasil yang diperoleh seseorang itu menurut kadar yang diusahakan. Faman khatara binafisin, maka barang siapa yang mengusahakan sesuatu yang mulia, yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, malaka nafisan, maka ia pun akan mendapatkan sesuatu yang berharga atau sesuatu yang mulia. Di antara sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan permintaan hambanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bakal dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doa ini termasuk ikhtiar atau usaha seseorang yang akan seusaha seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Contoh, seandainya ada seseorang pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya usaha yang ditekuni oleh orang tersebut pertama yaitu hati. Syarat utama agar seseorang ini untuk mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu hati. Hati ini tidak akan bersih dengan begitu saja kecuali dengan mujahadah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pasti akan dibukakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang apabila pengen dia hatinya dibersihkan oleh Allah, terbebas dari sifat sombong, terbebas dari segala macam-macam sifat yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ada usaha. Di antara usaha yaitu dengan memperbanyak zikir. Ini usahanya, dengan memperbanyak zikir. Di samping itu juga mereka berusaha bagaimana hati ini selalu dibersihkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyambungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak heran orang yang mempunyai keinginan kuat, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha semaksimal mungkin bagaimana ia caranya bangun di waktu malam. Ini syarat utama mutlak agar menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah, menjadi kekasih-kekasihnya, wajib hukumnya untuk bangun jam 2. Syarat jadi wali pertama yang sunnah dianggap wajib. Ki Hamid itu kalau ketinggalan sholat tahajud, beliau qodoi. Kenapa? Karena wali itu kapan pekerjaan sunnah sudah dianggap wajib. Kapan pekerjaan makruh dianggap haram. Ini kedudukan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ini
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau lari ke hutan selama 40 tahun. Mengasingkan diri, berusaha bagaimana caranya ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu butuh usaha yang maksimal. Pernah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani di waktu malam di hutan, semalam beliau bermimpi keluar air selama 40 kali. Coba kita bayangkan, ini gawiannya setan. Setan yang berusaha bagaimana caranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani patah semangat. Ya. Keluar mandi, keluar mandi, keluar mandi. Ini godaan-godaan para orang-orang yang dekat dengan yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak gampang. Dan di antara usaha beliau setiap malam agar tidak ngantuk, beliau membaca Al-Quran, ya. Kakinya satunya diangkat, satunya nggak diangkat. Kalau sama-sama diangkat jatuh, ya. Sama-sama diangkat jatuh. Beliau membaca Al-Quran, tangan kaki yang kanan diangkat, capek yang kiri kembali. Ini diantara usaha-usaha untuk mencapai apa yang diinginkan. Termasuk Al-Habib Abu Bakar Gresik. Beliau bagaimana usahanya agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengasingkan dari manusia selama 15 tahun. Nah, kita bukan makom-makom seperti itu. Ya, paling enggak kita ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk mencapai makom itu, kayaknya kita sholatnya aja kadang-kadang terlambat gitu. Masuk waktu zuhur, sholatnya baru jam 2, atau kadang-kadang setengah 3, atau kadang-kadang jam 3. Maka orang yang memang ingin mendapatkan hasil yang memuaskan, ada usaha, ada mujahadah, apapun yang diinginkan. Cuma jangan sampai lepas dengan doa. Pengen jadi orang kaya, siapapun yang sungguh-sungguh pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu punya keinginan, kan gitu. Kita semua punya keinginan. Ya, enggak munafik, kita pengen punya rumah yang bagus, pengen punya mobil yang bagus. Pengen apa lagi? Pengen banyak uang, ya manusia normal. Ya, pengen macem-macem lah yang sekiranya nyaman. Dan Allah Subhanahu wa taala pun punya keinginan. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Dan keinginan yang menang yaitu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sallamtani ma urid, apabila engkau mengikuti apa yang aku inginkan, a'taituka ma turid, maka akan aku berikan apa yang kau inginkan. Jadi harus ada usaha ikhtiar, ya, zahir maupun batin. Batin dengan memperbanyak doa Allah Subhanahu wa taala, meminta Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam hari ini kita bersama-sama, ini ikhtiar kita. Ikhtiar kita agar kita menjadi orang-orang selamat. Ikhtiar kita agar kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita kembali Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita agar kita menjadi orang-orang yang ketika ruh diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam dan iman. Dan ini ikhtiar kita agar seluruh hajat-hajat yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi enggak cukup hanya dengan zahir, enggak cukup hanya pakai akal. Doa pun harus diikutkan untuk meraih apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala.